Oke teman-teman, uh, balik lagi di tutorial belajar Python bersama Rizky Pratama. Nah, di sini di episode ke berapa ya? Ke-6 kayaknya. Kalau nggak salah ke-6. Di sini gue pengen ngebahas tentang yang namanya menginput data gitu dari user atau memasukkan data dari pengguna gitu. Nah, kita tahu ketika kita ngebuat suatu aplikasi atau sebuah program yang namanya mengambil data dari pengguna itu adalah hal yang cukup berguna gitu. Maksudnya ya emang emang sangat berguna karena ketika kita bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa menginput data dari si penggunanya sendiri, itu akan memudahkan kita untuk memproses data dibandingkan ketika kita uh, bertanya ataupun memakai platform pihak ketiga gitu. Nah, di sini kalau lu kan bikin input data pakai bahasa Python, di sini caranya gampang. Di sini gue pengen ngejelasin cara untuk menginput datanya. Nah, kalau kita pengen input data itu caranya sangat gampang. Caranya itu kayak gini. Misal ini kita tulis episodenya dulu deh. Ini episodenya berarti tentang mengambil atau input dari user. Input input dari user. Input dari user. Nah, di sini kalau kita pengen menginput data dari si pengguna, itu caranya gampang. Yang pertama, kalian tinggal tulis kayak gini, data sama dengan, terus kalian tulis input, terus ini tutup buka kurung, terus kalian ini kutip dua kayak gini, terus misalkan masukkan datanya, masukkan misalnya di sini masukkan datanya, masukkan data kayak gini deh, tuh masukkan data. Terus habis itu setelah udah kayak begini, kalian bikin ini koma gitu. Ini kita coba dulu deh, kita jalanin dulu apakah bisa. Ntar kalau udah bisa baru kita lanjut lagi. Nah, ini kita masukin berarti flow 03.py, kita jalanin. Belum kenapa nih? Tunggu dulu, kayaknya ada yang salah. Tunggu dulu ya, kayaknya ada yang salah. Ini kita clear dulu, clear. Ini ada apa? Kok begini sih? Misalnya oke, kita save. Nah, sini kita masukin cls bukan flow 03.py is not recognized internal and external operating program or batch file. Oh, ini kayaknya salah deh. Ini kita pindah ke bawah, bisa pindah ke bawah. Tunggu dulu. Ini kita pindahin ke bawah sini nih. Ya, oke. Ini kita nih, nah ini udah bisa nih. Maksudnya ini oke, ulang. Tadi gue nyimpen filenya bukan di template sini, tapi di sini di VS Code yang ini. Nah, kalau kayak gini bisa baru. Berarti kita flow 03.py, nah baru bisa kan.
Nah, di sini ada tulisan masukkan data. Kita bisa masukkan data berapa aja, misalkan A5 kita masukin. Nah, ini sebenarnya datanya itu udah masuk ke sini, udah masuk ke input ke jadi data ini. Jadi ketika kita ngomong masukkan data, data yang kita masukin yaitu 5, dia bakal masuk ke sini. Nah, terus kita coba kita buktiin gitu apakah benar bisa apakah benar datanya itu masuk ke data yang ini, di tulisan data ini. Kalau kita coba misalkan, berarti kalau kita ingin mencoba memprintnya kayak gini caranya. Print ini apa? Buka kurung, lalu di sini kita ada gini, ketik 2 data sama dengan, nah di sini kita lengkap kayak gini. Nah di sini kita kasih koma dan di sini kita tulis data. Nah jadi gini, ketika dia ngeprint ini kan data, ini datanya dia bakal keluar kayak ini, kayak di sini. Ntar dia bakal keluar di sini. Nah sedangkan di ini print ini, nah sedangkan di print ini nah ini kan di sini kan data. Nah, sini kan udah ada nih data kan. Nah, di ini ada print data. Nah, di sini data yang ini. Ini data yang ini dia bakal Nah, ini data yang ini dia bakalan masuk ke ini. Ini data yang ini dia bakal masuk ke input ke data ini data yang print ini dia bakal ngambil dari data yang kita ini yang udah kita masukin. Kayak gini misal contoh. Nah, kita jalanin aja langsung. Berarti ini kita flow 03.py. Nah, di sini masukkan data, bisa kita memasukkan datanya 5. Nah, di sini datanya sama dengan 5. Ya, karena dia ambil dari yang data yang kita udah input ini. Kayak gitu. Kayak gitu sih, ini datanya. Nah, jadi datanya itu dia bakal ngambil dari input user ini, kayak gitu. Nah, jadi ini kita coba lagi, kita clearin. Ini kita coba kalau misalnya kita pengen ngecek apa sih tipe datanya gitu. Tipe datanya apa? Misal kita tulis di sini. Berarti kalau kita pengen ngecek tipe datanya, kita butuh ini. Kayak gini koma terus ini kutip 2 type sama dengan, nah di sini kita bisa tulis misalkan kita pengen, nah sini bisa kita tulis kayak gini. Ini kita lengkap kayak gini, dia sama kayak data yang ini. Berarti di sini kita tulis type type lagi type. Nah di sini kan kayak begini udah selesai. Lalu kita jalanin. Tunggu dulu. Ini ada yang kurang. Kita bikin kutip ini dulu, buka kurung lagi, terus kita ambil data dari yang ini. Nah, gitu caranya. Jadi kita save, coba yang kita save. Di sini kita CLS, ini kita flow 0, salah lagi, flow 03.py. Nah, di sini. Tunggu dulu, ada yang salah nih. Oh, salah ini. Gue tulisnya flow, salah. Flow 03.
penuh lagi. Ya ampun, ini kenapa dah? Nah ini kita integrasikan aja deh. Ini kita flow kosong tadi kayaknya ada error gitu. Flow 03 py. Nah kita jalanin, bisa ya. Di sini ada masukan data. Kita masukin datanya misalkan bunga. Nah di sini masukkan datanya yang keluar bunga, tipenya atau kelasnya str, atau str itu yang kemarin kita udah bahas, yaitu string. Nah gimana kalau kita masukin angka nomor kayak tadi, kita masukin angka ke datanya, apakah kelasnya bakal string juga ataukah bakal jadi integer? Oke, kita jalanin lagi flow 03.py. Nah di sini kita jalanin, misalkan kita mau ngambil 17. Nah di sini ternyata kelasnya atau tipenya masih str, padahal di sini kan 17 itu termasuk integer ya. Coba kalau misalkan kita hapus lagi, kita jalanin dari ulang flow 03.py. Nah kita pakai koma, misalnya 45,6. Nah kelasnya tetap str, padahal kalau 45,6 itu adalah float. Nah jadi gimana nih kalau kita pengen tipenya itu pengen berbeda-beda gitu, nggak satu doang, nggak string doang. Nah caranya itu gampang juga. Caranya ya kalian tinggal bikin kayak gini. Misalkan kalian pengen masukin angka, berarti begini caranya. Kalian misal di sini kita hashtag, kita bikin komen dulu. Misal kita pengen, kalau pengen integer maka begini aja, maka berarti begini, data underscore integer, terus sama dengan, nah di sini itu sama kayak ini, cuman bedanya di sini kita masukin tulisan integer, terus buka kurung, baru kita masukin hapus input. Nah sama kayak yang di atas, lalu kita masukin kayak begini. Di sini kita masukin ketik 2, terus kita tulis, bisa masukkan angka kayak gini. Nah ini sama kayak yang di atas, cuman bedanya di sini ada tulisan integernya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengakali dari yang integer ini menjadi dari yang string ini menjadi integer. Nah terus kita misal, nah kita di situ kan kita print ya, kita printnya itu sama kayak gini, data data kayak gini, terus di sini kasih koma, data koma, di sini koma, terus kita tulis di type. Nah di sini kita tulis juga tipenya. Nah cuman di sini bedanya adalah, oh ya sorry, ini kan harusnya data underscore integer ya, integer. Nah ini juga data underscore integer. Kenapa begitu? Karena kan yang di sini data underscore integer, yang di atas juga nih data, dia ngambilnya data dan data. Kalau ini data integer, berarti data underscore integer kayak gitu sih. Nah ini udah, kita coba CLS, kita flow 03.py.
masukkan data, misal datanya misal ini string dulu, berarti polos misalkan. Nah, datanya polos, tipenya kelasnya str. Nah, di sini kita masukin angka misalnya 55. Nah, di sini berubah jadi integer kelasnya. Nah, di sini coba kita bereksperimen. Gimana kalau misalnya masukkan angkanya ini kita masukin huruf, apakah dia bakal error atau tidak? Misalkan kayak gini, flow 03.py, salah lagi. Misal gini, flow 03.py. Nah, ini misalkan ya kita tulis saja nila misalkan. Nah, di sini kita tulis misal gajah. Nah, lihat di sini akan error. Ya, jadi di sini hanya bisa untuk mengubah yang angka tadi untuk dimasukkan ke integer. Jadi kalau misalnya kalau kalian masukin string atau float atau boolean, kalian nggak akan bisa. Di sini bakalan error. Gitu sih. Nah, kayak gitu. Jadi itulah cara untuk mengakali gimana cara biar tipe datanya itu berubah jadi integer. Nah, di sini kita bakal belajar lagi gimana kalau misalkan di sini kita masukin angkanya float. Berarti ini kita copy aja, kita copy, misalnya sama. Kita misalnya kalau pengen float, salah lagi float, maka ini kita lalu di sini kita masukin misal di sini float. Nah, di sini juga float. Di sini float, di sini juga float. Nah, ini kita berarti ininya juga float dong. Integer bukan integer tapi float. Float. Nah, ini kita save, lalu kita jalani di sini, kita uji apakah benar bisa gitu. Misal ini kita masukin Haji, terus ini kita masukin angka 66. Terus ini kita berarti ini salah, ini harus bukan ini angka juga tapi harus koma. Jadi dimasukin angka pakai koma. Nah, di sini kalau kita masukin angka pakai koma, dia bakalan jadi kelasnya float. Kayak gitu sih. Jadi sama, dia kalau misalnya kita masukin angkanya tidak ada komanya, dia bakalan error. Kayak kita coba ya, apakah benar kalau misalnya kita masukin angka juga tapi salah lagi. Tunggu dulu, ini bukan float, ini salahnya harusnya flow 03.py. Flow 03.py. Ini misal kita masukin jenis itu angka 77, terus kita masukin angka 89. Nah, kalau kita masuk ternyata dia tetap bisa jalan, cuman ketika kita masukin angka 89, dia akan berubah menjadi 89,0 dan dia tipenya akan berubah menjadi float kayak gitu. Jadi ternyata bisa, tapi dia akan berubah menjadi koma. Kalau yang integer dia dimasukin string, dia nggak bisa. Nah, terus kita masuk lagi, misal kita contoh boolean, ya kan? Yang belum kan boolean. Nah, gimana dengan data boolean? Apakah dia bakal sama atau tidak gitu? Oke, di sini kita bakal coba di sini kalau pengen boolean, maka di sini kita copy aja lagi. Nah, di sini kita copy. Nah, di sini misal kita masukin data boolean. Di sini kita masukin data boolean, bool. Di sini ini boolean. Di sini kita masukin boolean. Nah, di sini kita masukin misal di sini booleannya deh, kita tulis boolean. Nah, begini.
Berarti yang harus kita ubah yang ini, terus juga ini boolean, dan di sini juga kita ubah jadi boolean. Nah, di sini kita save, kita jalanin flow 03.py. Nah, misalnya masukin honor misalkan, misal ini angkanya 86, di sini 6,6. Nah, di sini misal kita masukin boolean. Nah, kalau kita tahu kalau misalkan boolean itu adalah true atau false, yang artinya dia bisa kita masukin angka 0 ataupun angka 1. Kayak gitu kan. Nah, berarti kalau kita pengen masukin kayak begitu, berarti kita tinggal bikin ini. Jadi kita masukin, misal kita harusnya nih, kalau misalnya kita masukin 0, dia bakalan jadi itu apa, kalau kita masukin 0 atau 1 atau false atau true gitu, dia harusnya berubah sesuai dengan yang ditulis gitu. Misalkan kita nulisnya true, berarti akan true. Kalau false, berarti akan false. Nah, gimana kalau misalnya kita coba aja deh. Misalkan kita coba untuk false. Nah, di sini kalau kita nulis false, dia datanya akan berubah menjadi true, bukan berubah menjadi false. Harusnya kalau kita masukkan false, dia datanya akan berubah menjadi false. Nah, di sini tipe datanya udah benar sih, cuman di sini yang salah. Lalu kayak gimana nih cara untuk mengakalinya lagi? Caranya itu gampang. Kalian tinggal di sini, kalian tinggal tambahin lagi integer. Nah, di sini adalah cara untuk mengatasinya. Terus abis itu kalian tinggal kan kayak gini, lalu ya ini salah, ini harusnya bukan di sini tapi di sini. Nah, ini kita save, terus kita ls, kita flow 03.py. ini kita jalanin, bisa kita masukin angkanya gaji misalnya itu 45 3,3. Nah, di sini booleannya kalau kita masukin angka 0 gitu kan, angka 0 itu kan harusnya false ya, kalau 0 itu artinya false. Nah, tapi karena tadi kita tulis false aja salah, apakah dia bakalan salah juga, akan berubah menjadi true atau tidak? Misal kita masukin 0 deh, kita langsung coba aja. Harusnya ini harus berubah menjadi false. Kalau misalkan berubah jadi true, berarti ini salah. Nah, benar. Jadi kayak gitu. Berarti nilai false-nya ini bisa kita kaliin dengan integernya. Kayak gitu sih. Jadi mungkin sih gitu aja, simple aja. Jadi di sini kita rekap. Di sini ada ini berarti ini string. Nah, di sini kita bisa merekap kalau kita bikin sebuah kayak begini, sebuah input dengan kode seperti ini, dia akan masukkan data apa aja yang nantinya dia bakal jadi string, tipenya itu bakal jadi string. Nah, sedangkan kalau kita pengen berubah menjadi integer, kalian tinggal tulis saja data sama dengan integer, baru diinputin. Jadi di sini disisipin integernya dulu, baru kita masukin inputnya. Nah, begitu juga kalau float juga sama. Yang diubah itu yang tadinya integer jadi float. Kayak gini, dia sama juga, data sama dengan float sama dengan input. Data sama dengan float, buka tutup kurung input, dan lalu buka tutup kurung masukin angkanya. Nah, dan tapi berbeda nih dengan yang namanya boolean. Kalau boolean itu, dia kalau misalkan kita kalau kita masukin data sama dengan boolean, buka tutup kurung langsung input, dia bisa sih untuk masukin data. Cuman ketika kita masukin
tulisan false atau binary 0 itu akan berubah menjadi true, bukan berubah menjadi false. Itu. Nah, dan itu adalah masalah. Karena ketika ada orang yang nginput 0 atau nginput false, dia harusnya berubah jadi false, dan ini bukan false tapi malah true. Nah, di sini kita bisa ngakalin dengan memasukkan integer. Ya gitu sih. Jadi ketika kita masukin booleannya, misal 0 atau 1 nilai binernya, misal kita masukin 1, dia bakalan dideskripsiin dulu di integernya. Jadi ketika kita masukin angka misal 1 atau 0, dia bakal di deskripsiin dulu di integer, lalu dia bakal dikasih ke boolean kayak gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita masukin angka selain 0 dan 1? Apakah dia bakalan true atau false, ataukah ngikutin ganjil genapnya, atau kayak gimana? Oke, kita coba aja deh daripada penasaran. Oke, kita cls flow03.py. Nah, di sini kita coba bisa kita masukin tidak 55 gitu, terus kita masukin 3,6. Nah, di sini booleannya kita masukin 56. Nah, kalau kita masukin 56, berarti dia bakal true. Jadi berarti di sini bisa diambil kesimpulan. Tunggu dulu. Gimana kalau kita masukin ini kan angka genap? Gimana kalau kita masukin angka ganjil? Berarti flow 03.py. Nah, di sini masukin datanya sama dengan error. Sini kita masukin angkanya sama dengan 78. Di sini kita masukin angkanya sama dengan 3,2. Lalu di sini kita masukin booleannya sama dengan 55. Ya, dia bakal true. Jadi di sini kita bisa ngambil kesimpulan. Selain angka 0, dia akan berubah menjadi true. Sedangkan kalau angkanya 0, dia akan berubah menjadi false. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Jadi itulah gimana sih cara untuk memasukkan data dari si user atau dari si penggunanya. Oke, ini tuh pelajaran yang sangat penting ketika lu pengen buat aplikasi dan lu kayak pengen masukin data sebelum login atau sebelum pendaftaran gitu di sebuah aplikasi yang lu udah buat. Ini sangat penting, apalagi ketika lu membuat Python. Dan ya, ditambah lagi Python kan itu adalah bahasa yang bisa dibuat untuk membuat mesin atau AI atau artificial intelligence kayak gitu sih. Oke, mungkin segitu aja tutorial Python dari gua. Jangan lupa buat kunjungin juga website yang udah gua sediain di bawah. Di sana gua bakalan ngasih semua kode-kode yang udah gua tulis, dan di sana kalian bisa pelajarin juga. Dan buat kalian yang ketinggalan materi-materi sebelumnya, atau buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan. Karena Rizky Belajar Python ini bakal gua lanjutin terus sampai ke tahap yang lumayan tinggi. Jadi buat kalian yang pengen belajar bahasa Python dan pengen ngebuat artificial intelligence, ya kalian bisa belajar atau tahu dasar-dasarnya dari YouTube ini. Oke, mungkin itu aja.